Soekarno menyadari betul peran pemuda-pemudi bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Melalui pendidikan, Indonesia bakal tumbuh jadi bangsa yang besar. Karenanya, Soekarno yang bergelar sarjana teknik sipil dari kampus teknik besutan pemerintah kolonial Belanda mengirim pemuda-pemudi untuk belajar hingga ke negeri seberang. Makna kata merdeka buat Ibu? Kalau saya merdeka dari perspektif saya, yaitu merdeka dari pengisapan dan penindasan. Itu merdeka. Kata Indonesia? Kata Indonesia, ya itu negeri saya, tanah air saya. Gitu. Tatiana Lukman tak pernah membayangkan bakal menghabiskan lebih dari separuh napas hidupnya terasingkan dari negeri sendiri. Hingga saat ini, Tatiana masih mencari jawab dari tanya, mengapa ia dimusuhi negara dan tak boleh pulang ke tanah airnya. Ia masih berusia 17 kala dibiayai negara terbang ke Tiongkok untuk belajar ilmu pertanian. Senasib dengan para pelajar lain, Tatiana turut jadi korban politik dari panasnya situasi di tahun 65. Paspornya dicabut karena enggan mengecam Soekarno. Karena kita tidak setuju dengan kudetanya Soeharto. Ya kita nggak mau pulang dong. Oh kita pulang ya ditangkap dong. Karena kita disuruh milih. Ya kalau pulang, ya pulang itu berarti kamu mendukung Soeharto. Pergi saya dari itu, tahun 65, tak terpikir bahwa puluhan tahun kemudian baru bisa kembali lagi. Nggak. Karena saya tinggalkan Indonesia tuh waktu itu dalam keadaan damai. Bertahun-tahun ia hidup stateless, alias tak punya kewarganegaraan. Tahun 70, Tatiana terbang ke Kuba untuk melanjutkan studi dan bekerja di sana selama 12 tahun. Setelahnya, ia ke Belanda mencari suaka. Tak ada komunikasi dengan keluarga yang begitu ia kangeni di Indonesia. Hampir, Tatiana berpikir jika keluarganya sudah mati karena kisruh politik. Sampai tahun 80-an gitu, Mbak. 80-an, Mbak. Saya eksaknya saya lupa kapan adik saya menemukan saya itu. Hampir 20-an lah, 20 tahun. Kalau adik saya nggak kawin nggak nikah sama orang bule, kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu apakah bisa ketemu, nggak tahu. Karena kan keluarga saya kan termasuk keluarga yang di ini juga. Yang diancam-ancam juga. Bagaimana bisa keluar? Nyari nafkah. Adik-adik saya semua sekolahnya pun nggak bisa sekolah. Semua nggak bisa sekolah, putus semua sekolah. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Tumbangnya Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa membuat Tatiana lega. Ia baru bisa kembali menginjakan kaki di Indonesia di tahun 1999. Perempuan berusia 80 tahun ini bilang, cuma Gus Dur, satu-satunya presiden Indonesia yang berani meminta maaf. Ada kemajuan karena sudah mengakui, paling tidak hanya mengakui pelanggaran HAM ada. Tapi, ya kemajuan itu dikerdilkan karena tidak mau menyebut siapa yang melakukan pelanggaran itu. Masa kayak orang mencuri, tapi siapa yang mencuri? Ya itu kan aneh, nggak logis. Tatiana amat ingin negara mau meluruskan sejarah agar para eksil tak lagi mendapat stigma. Ada pengungkapan sejarah, paling tidak versi sejarah dimasukkan segala macam versi, jangan hanya versi tunggal. Selama ini kan di dalam buku sejarah yang adalah versinya Soeharto. Tatiana yang menikahi sesama eksil dan menetap di Belanda ingin sekali pulang ke Indonesia. Tetapi ia masih bimbang. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya penghasilan. Nah, siapa yang memberi saya penghasilan kalau saya tinggal di Indonesia? Jokowi hanya tinggal setahun lagi. Apakah kalau umpamanya Jokowi umpamanya mau dia memberi kita
tunjangan apa segala. Apakah itu akan terus sampai nanti kalau pemerintahan berubah? Apakah mereka tidak berubah lagi politiknya?